Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Isa Fikri Alansari, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, Stikes Bina Bangsa Majene. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isu terkini terkait masalah gizi dengan menggunakan metode review jurnal. Adapun jurnal yang saya review di sini yakni berjudul Pola Makan dan Aktivitas Fisik terhadap Kejadian Obesitas Remaja pada Masa Pandemi COVID-19 yang ditulis oleh Asifa Mutia Jumiati Usdalina. Volume dari jurnal yakni 11 bernomor 1 tahun 2022, halamannya yakni 26 sampai 34. Anda bisa mengakses jurnal ini melalui link yang saya cantumkan di PPT. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu masa remaja. Remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa, dimulai dari periode usia 10-18 tahun yang rentan gizi. Berbagai sebab remaja rentan mengalami masalah gizi, yaitu remaja yang memerlukan zat gizi yang lebih tinggi, adanya perubahan gaya hidup dan kebiasaan makan, remaja mempunyai kebutuhan zat gizi khusus, contohnya remaja melakukan aktivitas yang sangat tinggi. Perlu kita ketahui bahwa di masa ini sangat perlu memperhatikan keseimbangan antara asupan energi dan pengeluaran energi, seperti melakukan aktivitas fisik agar tidak terjadi ketidakseimbangan energi yang dapat menyebabkan masalah gizi. Selanjutnya, permasalahan gizi yang dapat terjadi pada masa remaja yaitu kurang energi atau gizi kurang. Yang kedua, anemia gizi atau kekurangan zat besi. Yang ketiga, kegemukan atau obesitas. Dan terakhir, kurang zat mikronutrien lain. Pengertian obesitas yakni suatu kondisi patologis di mana terjadi penumpukan lemak tubuh yang berlebih dari yang dibutuhkan untuk fungsi tubuh secara normal. Perlu kita ketahui bahwa obesitas ini merupakan masalah kesehatan global yang telah dinyatakan sebagai masalah epidemi global oleh World Health Organization atau WHO yang membutuhkan penanganan segera. Selanjutnya, menurut Brad Banner et al., pandemi COVID-19 telah menyebabkan banyak aspek dalam kehidupan menjadi terganggu. Karena untuk mencegah penyebaran virus SARS-CoV-2, masa pandemi COVID-19 dengan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan peraturan sekolah online untuk anak sekolah menyebabkan cenderung aktivitas remaja banyak dilakukan di rumah. Perubahan tersebut berupa penurunan aktivitas fisik sebesar 38%, peningkatan frekuensi penduduk sebesar 28,6%, peningkatan frekuensi makan, dan mengkonsumsi makanan tidak sehat dibandingkan sebelum pandemi COVID-19. Menurut Chen et al. Menyatakan terdapat kemungkinan bahwa tinggal di rumah dalam jangka waktu yang lama akan meningkatkan perilaku duduk, berbaring, bermain gadget, dan menonton televisi, sehingga penggunaan energi berkurang dan akan meningkatkan risiko terkena penyakit tidak menular, khususnya obesitas. Terjadi perubahan perilaku dan kebiasaan tersebut dapat mempengaruhi kejadian obesitas remaja pada masa pandemi saat ini. Oleh karena itu, perlu sekali untuk mengetahui apakah ada hubungan antara pola makan dan aktivitas fisik dengan kejadian obesitas pada remaja di SMP Negeri Nomor 20 Kota Bengkulu pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, dari hasil penelitian yakni penelitian ini sejalan dengan penelitian Esther di SMA Kota Bandung yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara pola makan dan dengan kejadian obesitas remaja di SMA Kota Bandung. Dari hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa remaja dengan pola makan berlebih cenderung mengalami obesitas yaitu sebesar 71,4%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin berlebih pola makan seseorang, maka akan semakin tinggi kejadian obesitas. Pola makan yang dapat menyebabkan terjadinya obesitas pada seseorang adalah dengan mengkonsumsi makanan dengan jumlah yang melebihi kebutuhan. Makanan yang mengandung tinggi energi, lemak, karbohidrat, dan rendah serat. Kemudian hasil penelitian
tentang hubungan pola makan dengan kejadian obesitas remaja pada analisis bivariat menggunakan uji chi-square membuktikan bahwa terdapat hubungan antara aktivitas fisik dengan kejadian obesitas remaja pada masa pandemi COVID-19, khususnya di SMP Negeri 20 Kota Bengkulu. Aktivitas fisik yang ringan 6 kali lebih berisiko mengalami obesitas dibandingkan dengan remaja dengan aktivitas fisik berat. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa anak dengan aktivitas fisik baik berisiko 0,012 lebih kecil terkena obesitas dibanding dengan anak dengan aktivitas fisik kurang. Kemudian kesimpulan dari hasil penelitian ini, yakni obesitas pada remaja sangat perlu untuk diperhatikan karena remaja obesitas 80% berpeluang untuk menjadi obesitas di masa dewasa. Menurut Sargowo et al., hal ini terbukti bahwa angka kejadian obesitas selama masa transisi antara remaja dan dewasa muda meningkat dari 10,9% menjadi 22,1% dalam kurun waktu 5 tahun. Dan 4,3% diantaranya terbukti memiliki indeks massa tubuh 40. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa remaja obesitas memiliki risiko komorbiditas seperti diabetes mellitus tipe 2, liver, sindrom metabolik, dan penyakit kardiovaskular dibandingkan dengan remaja non-obesitas. Itulah tadi review jurnal dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.